Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Neti Milani pada mata pelajaran ekonomi. Materi kita masih sama seperti minggu lalu, yaitu masih tentang penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Yang kita bahas adalah bagian contoh transaksi jurnal pembalik dalam bisnis. Nah, ini memudahkan Anda dalam mengetahui jurnal pembalik. Berikut ini adalah contoh transaksi dalam suatu bisnis. Pertama, beban dibayar di muka. Contohnya seperti ini. PT Aman Makmur Sentosa pada tanggal 1 Desember 2018 itu mempunyai beban sewa dan melakukan pembayaran di muka sebesar 1 juta. Nah, di dalam bentuk pencatatan jurnal penyesuaian, sewa dibayar di muka itu berada di debit, kemudian beban sewa itu berada di kredit. Sedangkan pada jurnal pembalik, beban sewa itu berada di debit, sedangkan sewa dibayar di muka itu di kredit. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. PT Abadi Makmur Sentosa pada tanggal 1 Desember 2018 menerima pendapatan sewa sebesar 2.400.000. Adapun pencatatan pada jurnal, nah di dalam jurnal penyesuaian dicatat pendapatan sewa berada di debit, sedangkan sewa diterima di muka itu berada di kredit. Kemudian di dalam jurnal pembalik, sewa diterima di muka itu berada di debit dan pendapatan sewa itu berada di kredit. Yang ketiga, beban yang belum dibayar. PT Abadi Makmur Sentosa pada tanggal 1 Desember 2018 membayar gaji bulanan para pegawainya. Nah, di dalam pencatatan jurnal penyesuaian, beban gaji pegawai tetap itu berada di debit, beban gaji pegawai magang berada di debit, kemudian utang gaji itu berada di kredit. Nah, di dalam jurnal pembalik, utang gaji itu berada di debit, sedangkan beban gaji pegawai tetap itu berada di kredit, dan beban gaji pegawai magang berada di kredit. Yang keempat, pendapatan yang belum diterima. PT Abadi Makmur Sentosa pada tanggal 1 Desember 2018 menerima pendapatan bunga sebesar 300.000. Adapun pencatatan pada jurnal penyesuaian, piutang bunga itu berada di debit dan pendapatan bunga berada di kredit. Nah, di dalam jurnal pembalik maka kebalikannya. Pendapatan bunga berada di debit dan piutang bunga itu di kredit. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dengan kehadiran dari jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang memiliki fungsi untuk membalik jurnal penyesuaian yang akan membentuk akun neraca. Nah, waktu penyusunan jurnal ini adalah ketika awal periode akuntansi. Dengan adanya penyusunan dari jurnal ini, harapannya dapat memudahkan proses pencatatan akuntansi pada periode selanjutnya. Nah, di era yang serba digital saat ini, Anda dapat dengan mudah melakukan proses pencatatan akuntansi perusahaan Anda secara otomatis menggunakan sistem akuntansi dari Hasmikro yang hadir dengan fitur-fitur terbaiknya. Selanjutnya, kita masuk pada mata pelajaran geografi. Materi kita masih sama, yaitu tentang kerjasama negara maju dan berkembang. Yang kita bahas hari ini adalah strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. Nah, bagian langkah-langkah strategi untuk pembangunan Indonesia menjadi negara maju. Nah, pembahasan kita hari ini yaitu lanjutan yang minggu lalu tentang langkah-langkah strategi untuk pembangunan Indonesia menjadi negara maju. Menurut BPJS, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 mesti didominasi Pulau Jawa dengan porsi 59%, disusul Sumatera 21,32%, Kalimantan 8,05%, Sulawesi 6,33%, Bali Nusa 3,06%, serta Maluku dan Papua sebesar 2,24%. Nah, sementara itu masih terdapat perbedaan angka kemiskinan antara provinsi. Yang paling rendah angka kemiskinannya yaitu DKI Jakarta sebesar 3,47%. Dengan provinsi yang paling tinggi angka kemiskinannya yaitu Papua sebesar 27,53%. Oleh sebab itu, pemerintah telah membangun infrastruktur untuk mempercepat dan pemerataan pembangunan terutama di luar Pulau Jawa seperti Papua. Infrastruktur tersebut diharapkan juga akan membuka akses wilayah dan memperlancar distribusi dan transportasi. Dan diharapkan pemerintah memprioritaskan pembangunan daerah tertinggal, perbatasan dan terpinggir sesuai dengan nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.